Bapak Ibu, pemuda, teruna, dan anak-anak yang diberkati Tuhan Yesus, salam sejahtera bagi kita semua. Segala pujian syukur senantiasa berkumandang di ruang hati, jiwa, dan roh kita yang sungguh merasakan kehadiran Allah di tengah-tengah keluarga kita. Sehingga dalam susah maupun senang, kita tidak pernah merasakan sendirian. Karena selalu ada Tuhan Yesus, sahabat seperjalanan iman kita, khususnya ketika kita sedang melewati lembah kekelaman di masa pandemi ini. Kita percaya hanya oleh kasih karunia Allah semata, kita bersama keluarga tercinta terluput dari sentuhan maut. Olehnya, sebagai tanda syukur, mari kita siapkan seluruh keberadaan kita untuk masuk hadirat tahta kudusnya, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran lewat doa pujian penyembahan kita di ibadah keluarga yang dilaksanakan secara online pada hari ini, Rabu 20 Mei 2020. Pemberitaan firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Mark Charles Kapo, Sarjana Teologia, Ketua Majelis Jemaat GPIB Karis, Jakarta. Sebelum kita masuki ibadah, mari saudara-saudara kita hening sejenak untuk bersaat teduh secara pribadi. Jemaat yang diberkati Tuhan, kami undang kita semua untuk berdiri. Kita angkat pujian dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 46, Besarkan Nama Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, Sang Muhalis, tumpuan harapan dalam perjuangan iman kami, segala puji syukur kami angkat untuk kemuliaan-Mu, karena hanya Engkau satu-satunya tempat kami berseru, tak kalah perjalanan hidup begitu sendu, dan hati pun gundah pilu. Kuasa-Mu menopang kami untuk tetap memilih setia beribadah,
Sekalipun pergumulan belum juga berakhir, namun kami tidak mau khawatir karena kami yakin kuasa-Mu dan selalu hadir memberkati doa dan pengharapan iman kami. Olehnya, tolong berkati penyembahan kami ini dalam ibadah keluarga malam ini. Hamba-Mu yang telah Kau utus untuk melayani kebenaran firman-Mu, kiranya Kau penuhi hidupnya oleh hikmat-Mu, sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulut bibirnya adalah kebenaran dan kehendak-Mu semata. Demikian juga dengan hamba-Mu yang bertugas sebagai liturgos, kiranya Roh-Mu menguatkan hamba melaksanakan tugas ini, agar kemuliaan-Mu terpancar lewat pelayanan hamba. Umat-Mu yang telah sujud sembah di hadirat-Mu yang kudus, kiranya Kau lingkupi oleh mujizat kuasa-Mu, agar hidup keluarganya senantiasa berada di dalam naungan payung berkat-Mu. Hanya oleh kesempurnaan kasih karunia Allah Bapa di surga dan keselamatan oleh Yesus Kristus, serta penghiburan di dalam kuasa Roh Kudus, ibadah keluarga ini kami laksanakan. Amin. Jemaat, mari kita membaca bersama-sama Mazmur 12 ayat 1 sampai 9. Mazmur 12 ayat 1 sampai 9 kita akan membacakan secara berbalasan. Doa minta tolong terhadap orang yang curang. Untuk pemimpin biduan menurut lagu yang ke-8 Mazmur Daud. Tolonglah kiranya Tuhan, sebab orang saleh telah habis. Telah lenyap orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia. Mereka berkata dusta yang seorang kepada yang lain. Mereka berkata dengan bibir yang manis dan hati yang bercabang. Biarlah Tuhan mengerat segala bibir yang manis dan setiap lidah yang bercakap besar. Dari mereka yang berkata dengan lidah kami menang. Bibir kami menyokong kami. Siapakah Tuhan atas kami? Oleh karena penindasan terhadap orang-orang yang lemah, oleh karena keluhan orang-orang miskin, sekarang juga aku bangkit, firman Tuhan. Aku memberi keselamatan kepada orang yang menghauskannya. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji. 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Engkau, Tuhan, yang akan menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Orang-orang fasik berjalan kemana-mana, sementara kebusukan muncul di antara anak-anak manusia. Kita sambut dengan Gita Bakti 213 bait 1 dan 2. Tuhanku, pimpinlah, tanganku peganglah, ku letih, ku lesu.
dekat bila aku telah menjelang. Dengarku berseru, peganglah tanganku, Tuhanku, pimpinlah ke seberang. Jemaat disilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita tiba pada pelayanan firman Tuhan, marilah kita satukan hati kita di dalam doa. Marilah kita berdoa. Kami menaikkan syukur kami kepadamu ya Allah Bapa dalam Yesus Kristus. Kalau malam hari ini Tuhan kami kembali boleh bersama-sama dalam satu persekutuan ibadah rumah tangga, walaupun kami dipisahkan jarak, ruang, dan waktu dalam ibadah virtual, ibadah online di malam hari ini. Tapi kami percaya Tuhan, tidak ada yang memisahkan kasih kami kepada Kristus. Karena itu Tuhan, Bapa di surga, kami mengundang Roh-Mu yang kudus hadir di tengah-tengah pemberitaan firman-Mu. Diamkan semua suara dalam hati kami, bukalah pikiran kami dan terangilah dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat menjadikan firman Tuhan ini pedoman, dan kami oleh kekuatan Roh Kudus-Mu, kami dapat mewujud nyatakannya dalam hidup beriman kami. Bersabdalah ya Tuhan saat ini juga, karena kami siap untuk mendengar. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami mohon tuntunan Roh Kudus-Mu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab terambil di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-13. 1 Korintus pasal 13 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-13. Saya undang jemaat untuk berdiri. Kita akan bersama-sama mendengarkan pembacaan Alkitab di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-13 yang menyatakan, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna itu tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin satu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikian tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Haleluya.
Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang paling besar adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, mengapa Rasul Paulus sampai menekankan dari ketiga, iman, pengharapan, dan kasih, yang paling besar adalah kasih. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jemaat yang ada di Korintus ini, saudara-saudara yang kekasih, ada yang sangat mengidolakan Apolos, sangat membanggakan Apolos, sangat nyaman dengan Apolos. Tetapi ada juga saudara-saudara yang kekasih yang mengidolakan atau membanggakan atau nyaman juga dengan Paulus. Ada dua kelompok saudara-saudara yang kekasih yang masing-masing mengidolakan tokohnya sendiri-sendiri. Di samping itu, saudara-saudara, bukan hanya mereka mengidolakan Apolos dan Paulus, tapi juga kelompok ini, saudara-saudara, juga dipengaruhi, ada yang dipengaruhi dengan filsafat Yunani, tapi ada juga saudara-saudara yang dipengaruhi dengan tradisi Yahudi di dalamnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dua kelompok ini juga memahami karunia-karunia yang tadi kita baca, saudara-saudara, ada karunia bernubuat, ada karunia bahasa roh, dan ada pengetahuan di dalamnya. Kelompok ini, saudara-saudara yang kekasih, masing-masing berbeda dalam memposisikan karunia-karunia tersebut. Ada yang menganggap, saudara-saudara yang kekasih, bahwa karunia bernubuat itu yang paling utama. Kenapa? Karena karunia bernubuat itu, saudara-saudara, memang sesuatu yang istimewa bagi kelompok ini. Karunia bernubuat itu, saudara-saudara, dia bisa melihat hal-hal yang akan terjadi di depan. Dalam cerita Perjanjian Lama, saudara-saudara yang kekasih, Yusuf misalnya, Yeskiel, Daniel, dapat melihat hal-hal yang ke depan. Nubuat-nubuat begitu. Dia bisa, saudara-saudara, meramal hal-hal yang ada di depan itu. Nah, saudara-saudara, tentu ini sangat istimewa kan, kalau kita bisa melihat hal-hal yang ada di depan, bisa menafsirkan hal-hal yang ada di depan. Tapi ada juga, saudara-saudara, kelompok yang sangat memposisikan bahasa roh itu yang lebih utama. Karena dengan demikian roh Tuhan itu berada di dalam dirinya. Sehingga apa yang ada di kemauan Roh Kudus itu ada di dalam dirinya, saudara-saudara. Nah, ini satu hal yang mereka anggap lebih daripada karunia nubuat tersebut. Karena Roh Kudus ada di dalam dirinya. Yang kita tahu Roh Kudus adalah Roh Tuhan sendiri, Roh Allah sendiri, saudara-saudara. Tapi ada juga, saudara-saudara yang kekasih, kelompok yang memposisikan pengetahuan
logos, filsafat itu, itu yang paling utama. Kalau di zaman sekarang, saudara-saudara yang kekasih, siapa yang menguasai pengetahuan, dialah yang akan menjadi pemimpin dalam dunia. Dia akan menguasai dunia, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Padahal, tadi Paulus mengatakan, saudara-saudara, baik itu nubuat, bahasa roh, maupun pengetahuan, itu nanti akan berakhir. Nubuat itu akan berakhir, ya. Pada masanya dia akan berakhir. Demikian juga dengan bahasa roh, dia akan berhenti. Pengetahuan pun akan lenyap. Dan semuanya itu, saudara-saudara yang kekasih, tidak sempurna. Semuanya itu, saudara-saudara, karunia-karunia itu akan disempurnakan oleh kasih nanti. Dan ketika kasih itu datang, saudara-saudara yang kekasih, maka yang lain itu menjadi tidak berarti, artinya lenyap sudah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya, saudara-saudara, yang tadi kita dengar bersama, ya, Paulus berbicara tentang iman, pengharapan dan kasih. Yang di ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7, saudara-saudara yang kekasih, dijelaskan di sana. Iman, saudara-saudara yang kekasih, itu penting, saudara-saudara. Tentu iman itu penting. Ya. Dikatakan, saudara-saudara, iman itu bukan soal besar dan kecil. Ya. Iman yang kecil saja, saudara-saudara yang kekasih, bisa memindahkan gunung. Dan iman itu biasanya kita mengerti, saudara-saudara, atau kita pahami itu suatu keyakinan. Keyakinan yang ada dalam diri seseorang di dalamnya. Nah, saudara-saudara, berbicara tentang iman ini juga, kita ingat ketika Tuhan Yesus bangkit, kemudian saudara-saudara, salah satu murid Tuhan Yesus itu tidak percaya kebangkitan Tuhan. Kalau dia tidak meraba sendiri, ya, bekas lambung yang ditusuk dengan tombak tersebut. Ya. Kalau Thomas tidak mencucukkan tangannya, meraba lambung yang bekas tombakan daripada tombak itu, saudara-saudara, Thomas tidak akan percaya di dalamnya. Ya. Iman itu penting sekali, saudara-saudara. Keyakinan itu penting. Kenapa, saudara-saudara? Dalam hidup dan kehidupan ini, pengetahuan itu sangat terbatas. Sehingga kalau pengetahuan terbatas, seharusnya kita pakai iman. Ya. Kita pakai iman, saudara. Sehingga iman itu kadang dia melompat daripada pengetahuan di dalamnya. Ya. Jadi jangan saudara-saudara memaksakan diri kita, ya, dengan pengetahuan kita. Ada hal-hal, saudara-saudara, dalam hidup ini yang tidak bisa, saudara-saudara, hanya kita pahami lewat akal budi saja di dalamnya, atau dengan pengetahuan. Itu sebabnya iman itu, saudara-saudara yang kekasih, diperlukan karena dia bisa melompat. Seperti percaya keyakinan yang diharapkan Tuhan Yesus kepada Thomas tersebut. Yang berikutnya, saudara-saudara, pengharapan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, pengharapan ini juga tidak kalah pentingnya, saudara-saudara. Walaupun saudara-saudara yang kekasih, ya, kita memiliki pengetahuan yang hebat, saudara-saudara, mempunyai pengetahuan yang banyak sekali, tapi kalau kita tidak mempunyai pengharapan, satu ketika, saudara-saudara, kita bisa frustasi, bisa putus asa. Karena itu dibutuhkan di sini pengharapan di dalamnya. Pengharapan itu, saudara-saudara yang kekasih, membangkitkan semangat untuk hidup kita, saudara. Tapi pengharapan orang percaya, saudara-saudara yang kekasih, punya dasar.
Pengharapan orang percaya itu didasarkan kepada Kristus yang bangkit. Karena Kristus yang bangkit itulah, saudara-saudara, maka tidak ada pengharapan orang percaya yang sia-sia. Jadi saudara-saudara yang kekasih, penting juga kita berpengharapan di dalamnya. Supaya kita punya rasa optimisme. Bahaya saudara-saudara dalam hidup ini kalau kita tidak mempunyai rasa optimisme. Tidak mempunyai pengharapan saudara-saudara. Namun saudara-saudara yang kekasih, iman dan pengharapan itu adalah nilai yang dimiliki oleh manusia. Ya. Jadi itu yang dimiliki oleh manusia. Sedangkan Tuhan ya tidak perlu iman, tidak perlu pengharapan. Tapi iman dan pengharapan itu yang dimiliki oleh manusia, saudara-saudara. Itu sebabnya mengapa Rasul Paulus katakan yang paling besar itu adalah kasih. Karena kasih itu, saudara-saudara yang kekasih, adalah nilai karakteristik daripada ilahi itu sendiri. Karakter daripada Allah itu, saudara-saudara yang kekasih, itu kasih di dalamnya. Saudara-saudara, kenapa? Karena Allah mencipta itu dengan kasih. Kalau Allah tidak mencipta dengan kasih, waduh. Bagaimana bisa saudara-saudara yang kekasih, manusia menjadi segambar dengan Allah sendiri. Yang berikutnya, saudara-saudara yang kekasih, kasih itu karakteristik daripada ilahi itu adalah karena Allah menyelamatkan itu juga dengan kasih, saudara-saudara. Jadi kasih. Tapi pertanyaannya, saudara-saudara yang kekasih, ini kasih yang mana, saudara-saudara? Kasih ini apa kasih yang berasal daripada dunia? Kasih ini tentu bukan berasal dari dunia, saudara-saudara. Kasih dari sorga, atau kasih dari Allah sendiri. Dan kasih yang dari Allah inilah yang disebut dengan kasih agape, saudara-saudara. Kasih inilah, saudara-saudara yang kekasih, yang diberikan Allah dalam Yesus Kristus kepada orang percaya di dalamnya. Dan kasih ini adalah core bisnis daripada orang percaya. Kasih ini, saudara-saudara yang kekasih, yang membedakan orang percaya dengan orang yang lain, saudara-saudara. Apa yang membedakan orang percaya dengan orang yang lain, saudara-saudara? Yaitu gaya hidup, saudara-saudara. Gaya hidup yang mana, saudara-saudara? Gaya hidup yang penuh dengan kasih ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Walaupun saudara-saudara yang kekasih, seorang filsuf yang bernama Nietzsche pernah mengatakan justru kasih itulah yang merusak dan menghancur peradaban manusia, katanya. Sebab orang percaya yang memiliki kasih itu, katanya, dia cuma pantas atau dia mengatakan bahwa kasih itu berwatak lemah. Kasih itu bermental budak, gampang menyerah, dan mau menerima apa saja tanpa melawan. Lembek, katanya, bagaikan bubur, ringkih seperti daun kering di musim gugur, katanya. Padahal yang dibutuhkan dalam dunia ini menurut filsuf Nietzsche ini, saudara-saudara yang kekasih, adalah orang yang mampu bertahan oleh hati setegar baja, katanya. Peradaban manusia itu membutuhkan manusia yang super, yang berotak tajam, berotot kokoh, berhati teguh, berkemauan keras, tak kenal menyerah dan pantang mengalah, katanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menurut Bonhoeffer, saudara-saudara yang kekasih, bahwa dengan demikian kasih itu
itu nyata di dalam salib Kristus. Karena di sana saudara-saudara dikatakan bahwa ada pengorbanan yang sadar dan sukarela. Bukan korban yang tak berdaya katanya. Yang kita lihat di sana adalah ketaatan yang sebebas-bebasnya. Bukan fatalisme yang membabi buta. Yang kita lihat di sana adalah pengampunan bagi para pendosa. Bukan toleransi terhadap dosa. Yang kita lihat di sana adalah sikap yang tegar menghadapi penderitaan, bukan sikap yang terpaksa menerima penderitaan. Yang kita lihat di sana adalah peperangan habis-habisan, bukan sikap menyerah tanpa perlawanan. Itulah kasih. Kasih agape itu, saudara-saudara. Bukan kasih persahabatan atau kasih filial. Kasih terhadap sesama teman begitu. Bukan juga kasih eros, kasih erotik, saudara-saudara. Antara lawan jenis. Bukan juga saudara-saudara yang kekasih, kasih antara orang tua dan anak di dalamnya. Tapi kasih yang dimaksud di sini adalah kasih agape. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kasih itu yang membuat gaya hidup kasih itulah yang membuat gaya hidup orang percaya lain daripada yang lazim. Mengapa, saudara-saudaraku? Yang lazim adalah kita menuntut orang lain. Tapi kasih itu menuntut diri sendiri. Ketika Yesus mencanangkan hukum kasih, maka yang pertama-tama ia lakukan adalah memberlakukan itu pada dirinya sendiri. Itulah yang terjadi di atas kayu salib. Perwujudan dari kasihnya kepada Allah yang melebihi semua, dan kasihnya kepada manusia yang membakar sukmanya. Saudara-saudara, kasih agape itu yang lazim adalah mengorbankan orang lain bila terpaksa demi kepentingan diri sendiri. Tapi kasih agape, saudara-saudara, sebaliknya, itu mengorbankan diri sendiri bila perlu demi kepentingan orang lain. Yang lazim adalah orang mengasihi karena. Yang lazim orang mengasihi supaya. Tapi kasih yang sejati, saudara-saudara yang kekasih, atau kasih agape, tidak mengasihi karena atau supaya. Kasih yang sejati itu mengasihi meskipun. Yesus mengasihi kita meskipun kita tak layak dikasihi. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Bonhoeffer mengatakan bahwa kita harus mengasihi meskipun mereka adalah lawan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Reinhold mengatakan, saudara-saudara yang kekasih, ia bertanya, mungkinkah kalau begitu manusia mengasihi? Dia menjawab, saudara-saudara, egoisme dan egosentrisme manusia membuat kasih yang sejati adalah satu kemustahilan. Apapun yang dilakukan selalu belum merupakan kasih, katanya.
Setinggi-tingginya saudara-saudara yang kekasih, ia cuma aproksimitas dari kasih. Tapi bila kasih itu mustahil, maka yang mungkin saudara-saudara, setiap hari atau setiap saat, atau yang mungkin benar-benar saudara-saudara yang kekasih, semakin hari semakin mengasihi Tuhan Yesus. Itulah saudara-saudara yang bisa kita lakukan dalam hidup dan kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita satukan hati kita di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan. Kalau kami boleh kembali mendengarkan sapaan firman Tuhan. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, biarlah oleh kekuatan Roh Kudus-Mu, kami diberikan kemampuan untuk dapat memberlakukan firman Tuhan ini di dalam seluruh kehidupan beriman kami Bapa. Kami datang kepadamu ya Tuhan di malam hari ini. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu GPI Bikaris. Tuhan, kami berdoa biarlah Engkau senantiasa menjaga, melindungi. Engkau senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan bagi seluruh jemaat-Mu, Bapa. Di tengah-tengah ancaman pandemi COVID-19 ini. Tuhan tahu Bapa di surga, kekuatan tubuh kami. Dan kami percaya Bapa dalam Yesus Kristus, ketika kami boleh menjaga kebugaran tubuh kami, ketika kami melaksanakan apa yang menjadi protokoler kesehatan, dan ketika kami mengandalkan Tuhan, kami percaya Tuhan, kami boleh terbebas dari ancaman virus COVID-19 ini. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Bapa di surga. Bungkus kami dengan darah Tuhan. Rapi kami dengan Roh-Mu yang kudus Bapa di surga. Dan biarlah Tuhan apa yang menjadi anjuran pemerintah, apa yang menjadi protokoler kesehatan kami patuhi sebagai masyarakat. Kami juga menahan diri kami Bapa di surga untuk tidak keluar dari rumah jika tidak sangat penting bagi kami.
Dan biarlah kami menjaga selalu kebersihan. Kami senantiasa, Bapa di surga, menjaga imunitas kami agar tetap kuat. Dan karena itu biarlah iman kami kuat terlebih dahulu Bapa. Sehingga dengan iman yang kuat, kami terus memiliki damai dan sukacita yang dapat meningkatkan imunitas kami Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan. Engkau tahu Bapa di surga, semuanya dibatasi gerak langkah kami. Dengan adanya aturan PSBB, pembatasan sosial berskala besar, khususnya di daerah DKI Jakarta ini. Sehingga Bapa di surga, aktivitas orang-orang yang mencari nafkah, mencari rezeki dan berkat Tuhan menjadi terhalang demi kesehatan umat Bapa di surga. Kami mohon kiranya Tuhan bukalah jalan tingkap-tingkap berkat-Mu Tuhan. Sekalipun kami bekerja di rumah, tapi biarlah aliran berkat-Mu Tuhan Engkau curahkan. Agar kiranya Tuhan kebutuhan pangan, kebutuhan jasmani, Tuhan penuhi. Kami percaya Tuhan, burung-burung di udara yang tidak menuai pun Tuhan pelihara. Apalagi kami sebagai gambar Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan Bapa di surga. Biarlah Tuhan Engkau pelihara kami juga anak-anak-Mu. Dan di tengah-tengah kesulitan ekonomi Tuhan, mampukan kami juga untuk berbagi. Untuk peka terhadap sesama kami. Ajar kami Tuhan mempunyai solidaritas, kepekaan sosial kepada sesama kami yang saat ini Tuhan tidak memiliki berkat-berkat jasmani. Kami menyerahkan mereka dalam tangan Tuhan. Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan tolong kiranya Bapa, biarlah Tuhan pulihkan negeri kami, bahkan juga saudara-saudara kekasih kami di belahan bumi yang lain. Engkau halaulah virus COVID-19 ini Tuhan, dengan kuasa Tuhan, dan Tuhan kiranya memakai Bapa di surga, para medis untuk dapat menemukan vaksin. Sehingga vaksin ini boleh kiranya Tuhan dapat memulihkan mereka yang terpapar COVID-19. Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami serahkan ke dalam tangan Tuhan penemuan vaksin virus COVID-19 ini Tuhan. Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa Tuhan, biarlah wabah ini juga Tuhan menjadikan kami semakin dekat dengan Tuhan. Semakin kami bercermin siapakah diri kami. Tanpa Tuhan tidak ada artinya diri kami. Apapun yang kami miliki tidak berarti sedikit pun. Ketika wabah pandemi COVID-19 ini merajalela, bahkan dapat mematikan kami Bapa di surga. Kami mau bergantung hanya kepada Tuhan sendiri. Bapa di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa Bapa di surga, berkati tiap-tiap rumah tangga, jemaat-Mu Bapa di surga. Dan biarlah dengan adanya wabah pandemi COVID-19 ini, kami mau membenahi Tuhan bahtera rumah tangga kami, yang selama ini kami tidak fokus Tuhan, karena lebih mementingkan mencari berkat-berkat-Mu Tuhan. Sehingga kami melupakan bahtera rumah tangga kami.
Tapi dengan adanya COVID ini Tuhan, kami semakin mengharmoniskan bahtera rumah tangga kami. Kami menyerahkan Tuhan hubungan suami istri, orang tua anak semakin jauh lebih baik Bapa di surga. Dan kami juga belajar daripada firman Tuhan Bapa. Dengan adanya COVID ini juga Tuhan, kami rindu juga dalam persekutuan dengan sesama kami secara tatap muka. Tuhan berkati Bapa di surga, agar kerinduan kami pada akhirnya boleh terpenuhi. Karena kami sesungguhnya adalah makhluk sosial, makhluk yang bersekutu dengan sesama kami selain kepada Tuhan di dalamnya. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Bapa dalam surga, bahtera rumah tangga jemaat. Berkati pelayanan-pelayanan gereja Tuhan selama pandemi COVID-19 ini agar tetap para pemimpin, umat-Mu, pendeta, penaturan diaken bersama-sama untuk dapat terus melayani jemaat walaupun dengan ibadah secara virtual, secara online. Tapi biarlah dilakukan bersama dengan tim, baik itu organis maupun juga pemandu lagu, tim multimedia, bersama-sama dengan majelis mempersembahkan yang terbaik. Supaya umat diberikan penguatan, diberikan penghiburan, supaya umat terpelihara iman mereka Bapa di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Kami serahkan Tuhan, walaupun di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, biarlah jemaat Tuhan Bapa di surga tetap tahu bersyukur kepada Tuhan. Sebab hidup kami jauh lebih berarti, dan apa yang Tuhan pelihara jauh lebih banyak Tuhan. Berkat-Mu ketimbang syukur kami kepadamu. Ajar kami di tengah-tengah kekurangan dan keterbatasan kami tetap mau bersyukur kepadamu Bapa di surga. Lewat persembahan-persembahan yang kami berikan kepada Tuhan. Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mau menyerahkan pemerintah kami. Tuhan berkati upaya-upaya supaya tidak banyak jatuh korban COVID-19. Dan biarlah berangsur-angsur juga Tuhan boleh pulih negeri kami ini. Dan negeri kami belajar juga untuk sesuatu yang baru, khususnya untuk kesehatan. Perilaku hidup sehat boleh menjadi bagian selanjutnya bagi masyarakat Indonesia ini. Bapa Surgawi, berkati juga Tuhan orang-orang yang terpapar karena COVID-19. Tuhan, pakailah para medis supaya dapat memberikan persembahan yang terbaik, pelayanan terbaik, sehingga banyak yang dipulihkan Bapa di surga. Mereka-mereka yang sudah menjadi korban, Tuhan berkati keluarga yang ditinggalkan. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan tolong agar masyarakat Indonesia benar-benar menyadari bahayanya COVID-19 ini Tuhan. Supaya mereka benar-benar Tuhan mematuhi apa yang menjadi ketentuan pemerintah. Benar-benar Bapa di surga, mereka boleh Tuhan memperhatikan apa yang menjadi protokoler kesehatan untuk menghadapi COVID-19 ini. Terima kasih Bapa dalam Yesus Kristus, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Bapa di surga, anak yatim, piatu, janda, duda-duda. Berkati kehidupan mereka dalam perjuangan, dalam kesendirian. Terima kasih Bapa, ampuni salah dan dosa kami yang kami perbuat melawan kehendak Tuhan. Lu sambut dan sempurnakan doa kami, karena kami mengalaskan doa ini Bapa hanya dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan kuasa dan kemuliaan
Saudara yang diberkati Tuhan, mari ungkapkan syukur hati kita dengan memberi bagi pelayanan gereja Tuhan dengan mengingat nats Alkitab Amsal 11 ayat 24 yang menyatakan, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Tuhan memberkati persembahan saudara, dan sebelum kita memberikan persembahan, mari kita memuji Tuhan dari Kitab Bakti 86 bait 1 dan 3. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmat-Nya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, Yang Maha Kudus di sorga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, harta dan benda dicukupkan bagiku. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, Yang Maha Kudus di sorga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Saudara-saudara, mari berdiri dan menyerahkan persembahan kita dalam doa kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa sumber segala berkat, kami bersyukur bahwa semua yang kami persembahkan berasal dari tangan-Mu saja. Kami percaya persembahan ini dapat menjadi alat yang mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Kami percaya persembahan ini dapat menjadi berkat bagi banyak orang dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat disilakan duduk. Kita dengarkan warta jemaat. Disampaikan kepada seluruh jemaat bahwa ibadah syukur hari kenaikan Tuhan Yesus dan penghiburan keluarga akan dilaksanakan secara live streaming pada hari Kamis 21 Mei 2020 pada pukul 17 WIB yang ditayangkan di channel YouTube GPIB Indonesia. Kami mengundang seluruh warga jemaat untuk mengikuti ibadah tersebut di rumah masing-masing. Berikut jadwal ibadah online untuk pelayanan Pelkat di sepanjang minggu berjalan. Ibadah virtual by Zoom meeting Pelkat GP dilaksanakan pada hari Jumat 22 Mei 2020 dilayani oleh Penatua Nyonya Dwi Sukirman. Ibadah online Pelkat PKLU hari Sabtu 23 Mei 2020 dilayani oleh Bapak Pendeta Max Charles Kapo, Sarjana Teologia. Ibadah online Pelkat PKP dilaksanakan hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 dilayani oleh Penatua Nyonya HM Gerard Spe. Demikian untuk warta jemaat.
Jemaat, saya undang kita berdiri. Hidup yang dijalani ini selalu menghadapi tantangan dan pergumulan. Jadikan Tuhan Yesus sebagai jawaban dalam mengatasi segala hal. Firman Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yeremia 17 ayat yang ke-7. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus.